pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk berita tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Sudahi konflik dengan gajah. Manusia dan alam sejatinya saling membutuhkan keselarasan. Dengan keharmonisan, sumber daya alam akan menunjang dan mencukupi kebutuhan bagi kehidupan manusia. Keharmonisan tidak selama dapat diraih. Kerikil-kerikil terjadinya perselisihan kerap muncul. Konflik manusia dengan gajah di Lampung seakan tidak pernah ada putusnya dan terus terjadi. Perselisihan yang tidak hanya menimbulkan kerugian harta benda, tetapi juga menghilangkan nyawa. Sutikno, warga Dusun 5, Desa Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur, menjadi korban terbaru dari adanya konflik manusia dengan hewan berbelalai panjang itu. Dia meninggal dunia di amuk gajah liar yang berasal dari kawasan Taman Nasional Waikambas pada Minggu 31 Oktober lalu. Kematian yang cukup tragis saat dia menunaikan tugas mulianya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Niat menjaga tanaman dari gangguan harus dibayar mahal dengan nyawa. Kebun-kebun yang digarap para petani masuk kawasan hutan yang kerap menjadi perlintasan kawanan gajah. Selain itu, kelangkaan bahan makanan hewan dilindungi itu menjadi pemicu mereka turun gunung untuk mencari makanan. Amukan gajah banyak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sejak Maret hingga September 2021, terjadi 5 kali serangan kawanan gajah terhadap sejumlah pekon di Kecamatan Suwoh dan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Hewan bernama Latin Elvas maximus sumatranus itu mampu membuat petani menjerit akibat kerugian yang ditimbulkannya. Selain memakan dan merusak tanaman yang ada di kebun, binatang berbadan besar itu juga turut menghancurkan puluhan rumah. Desember tahun lalu, 2 warga mengalami luka serius akibat amukan gajah. Persoalan konflik gajah dengan manusia ibarat 2 sisi mata uang. Di satu sisi amukannya menimbulkan kerugian bagi para petani, di sisi lain gajah merupakan hewan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi SDA hayati dan ekosistemnya. Turunnya kawanan gajah liar masuk kebun-kebun dan permukiman warga sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Konflik manusia dengan gajah di daerah yang berbatasan dengan 2 taman nasional itu menjadi hal yang lazim. Gajah termasuk hewan yang pintar dan memiliki daya ingat luar biasa. Dia akan kembali melintasi daerah yang sebelumnya pernah kawanan itu lewati. Persoalan tidak bisa dibiarkan lebih lama. Penanganan tidak bisa sembarangan agar bisa menghasilkan jalan keluar yang tidak merugikan bagi salah satu pihak. Para pemangku kebijakan, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat beserta pihak terkait perlu duduk satu meja dalam mencari formulasi penyelesaian. Keseimbangan alam dengan manusia tetap menjadi pertimbangan. Penanganan memang harus cepat agar tidak lagi menimbulkan kerugian material maupun nyawa. Asal penyelesaian jangan sembarangan atau terburu-buru tanpa didukung opsi-opsi yang akurat. Gajah perlu habitat yang bisa membuatnya nyaman untuk bisa memenuhi kebutuhan akan makanan. Di sisi lain, merelokasi warga dari wilayah rawan ke daerah yang jauh lebih aman bisa menjadi solusi. Kita ingin Sutikno menjadi korban terakhir dari konflik manusia dengan gajah. Jangan ada lagi korban dan kerugian lain yang timbul akibat konflik itu. Fauna bukanlah musuh bagi manusia. Keduanya perlu seiring dan sejalan dalam menjaga alam semesta ini agar tetap sejuk, indah, dan damai.
Oke Mbak Cici, apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini? Ya, Lampung Pos kali ini mengangkat tajuk konflik ya antara satwa dan manusia. Jadi memang hidup berdampingan itu idealnya memang bagus, tapi ternyata ada saja konflik. Dan kali ini konflik manusia dengan gajah. Ini yang menjadi perbincangan karena ada peristiwanya. Betul. Nah, kalau kita telusuri kembali, sebenarnya kan memang di Lampung sendiri kita memiliki habitat gajah. Nah, apakah memang konflik antara manusia dengan satwa ini tidak terkendali, Mbak? Mengingat ini bukan kejadian pertama Betul. kali pastinya. Ya, wilayah Sumatera karena memang gajah adalah satwa endemik Sumatera, itu ada di seluruh Pulau Sumatera termasuk di Lampung. Bahkan di Lampung ada 2 lokasi ya, di Taman Nasional Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. 2 wilayah ini kerap sekali terjadi konflik. Memang benar, ini bukan yang pertama, tapi sudah dari tahun-tahun lalu dan ini berulang. Kenapa? Pertama karena satwa itu memiliki intuisi, memiliki naluri dan memiliki jejak atau tracking. Jadi selama siklus hidupnya dia akan mengitari wilayah. Jadi kalau dari utara ke selatan gitu kan, dia akan mengikuti, dia hafal wilayah itu. Jadi itulah jejak gajah-gajah ini. Baik. Nah dan dia berkelompok. Nah wilayah yang dijelajahi oleh si gajah ini ternyata sudah mengalami perkembangan oleh manusia ya. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, manusia butuh untuk lahan baik itu pertanian, perkebunan dan permukiman. Betul. Nah, inilah yang memunculkan masalah terjadinya konflik. Oke, nah ini kan kita bicara tentang satwa, bicara tentang intuisi tentunya, kebiasaan mereka juga ya dalam melanjutkan kehidupannya. Nah lalu tentunya kita sebagai manusia harus mengetahui ya Mbak ya, seperti apa pola kehidupannya. Nah bagaimana peran dari instansi terkait? Tapi tunggu sebentar untuk jawabannya karena kita akan lanjutkan di Bedah Tajuk Lampung Pos selengkapnya.